Selamat datang di Ibadah CDC Online Service. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu dan teman-teman yang sedang di rumah dan dimanapun Anda berada. Puji Tuhan kita bisa beribadah bersama-sama hari ini. Kita semua bersyukur dengan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan Yesus sepanjang minggu ini. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan, sebab hari ini kita bisa merayakan kemenangan bersama Yesus yang luar biasa. Jadi, siapkan hati dan catatan saudara, mari terima pesan Tuhan yang spesial untuk kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala keajaiban yang daripadamu. Kami bisa beribadah, memuji-Mu, menyembah-Mu pada hari ini. Kami percaya Bapa, Engkau Tuhan yang memberikan kami fokus, memberikan hati yang tertuju kepadamu pada saat ini. Biarlah ibadah hari ini berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom CDC. Wah, puji Tuhan ya, kita masih berkesempatan untuk memuji Tuhan kita yang luar biasa. Sepanjang minggu ini banyak hal yang kita lalui, tapi Tuhan kita tetap Tuhan yang luar biasa. Tuhan hadir di setiap musim hidup kita. Amin. Mari sama-sama kita kali ini bersuka di dalam Tuhan, berdiri dengan maksimal kita memuji Tuhan. Tuhan Engkau hadir, Tuhan Engkau hadir.
senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Ayo bersama di hadapan tahtamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan Siapkan hati kita bersyukur kita boleh ada bersama-sama di tempat ini. Kita mau sama-sama siapkan hati pikiran kita mau tanggalkan setiap beban kita mau katakan, Tuhan, kami percaya pertolongan kami ada di tempat yang maha tinggi. Saat kami memandang Engkau, kami percaya Tuhan, dari situlah kami dapat pengharapan kekuatan yang baru. Mari setiap yang percaya bersama-sama dengan sepenuh hati kita mau naikkan pujian penyembahan. firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari lebih sungguh lagi bersama-sama naikkan pujian dari Allah. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, Yesus Tuhan, di setiap langkahku percaya. Dengan sepenuh hati dan yakin kami katakan, Sayap-Mu
tinggikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Bersyukur untuk kesempatan indah memuji dan menyembah Tuhan Yesus yang sangat baik. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, dimanapun Anda berada yang membutuhkan dukungan doa maupun konseling, silakan menghubungi nomor telepon yang ada di layar saudara. Mari kita dukung kebutuhan jemaat. Kami dukung doa dengan sepakat kebutuhan jemaat. Untuk jemaat yang sedang sakit maupun dalam masa pemulihan, kami berdoa dengan sepakat bilur-bilur Yesus menyembuhkan segala sakit penyakit. Kami juga berdoa untuk pemulihan keluarga supaya hubungan suami istri, orang tua dan anak mengalami rekonsiliasi dan ada Yesus di tengah-tengah keluarga. Kami berdoa untuk jemaat yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan tolong buka peluang pekerjaan yang terbaik. Juga jemaat diberikan hikmat, kreativitas, ide, dan mengalami pemulihan keuangan dalam nama Yesus. Kami bersyukur untuk kesehatan jemaat yang sudah sembuh dan dipulihkan dalam nama Yesus. Juga jemaat yang tetap bisa menjalankan pekerjaan di masa pandemi ini. Terima kasih Yesus untuk pertolongan-Mu dan pemeliharaan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan setiap keluarga jemaat. Kami percaya Bapa, semuanya Engkau karuniakan dalam kemurahan-Mu. Tuhan, saat ini kami berdoa dengan sepakat untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Kami berdoa untuk Pak Jokowi beserta jajarannya agar selalu mendapat hikmat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, serta seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pandemi COVID yang terkendali. Mampukanlah pemerintah menetapkan antisipasi dan masyarakat tetap taat prokes, serta vaksinasi sehingga pandemi bisa berubah menjadi endemi. Kami berdoa untuk pemulihan ekonomi di sektor industri, perdagangan, serta lapangan pekerjaan. Tuhan tolong semua semakin membaik dan kuat kembali dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk keamanan bangsa kami, khususnya TNI dan Polri, diberikan kesatuan hati dalam menjaga keamanan dan keharmonisan di negara kami Indonesia. Dalam nama Yesus kami sepakat berdoa untuk bangsa dan negara kami. Haleluya. Amin. Mari lebih sungguh lagi kita mau sama-sama katakan, kami meninggikan Engkau Raja, kami meninggikan Engkau Tuhan Allah yang berkuasa dan bertahta dalam kehidupan kami, Yesus. Yes, Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan, Ku tinggikan Engkau Raja, yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran ku kagumi.
mendengarkan firman-Mu Tuhan yang akan dibawakan oleh Pastor Naftali. Biar Tuhan Allah yang memberkati hamba-Mu, mengurapi, biar setiap sharing firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi rema kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Kami siap menerima setiap kebenaran firman-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Setiap yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu, Saudaraku, apakah suara saya cukup jelas? Jelas. Oke, terima kasih. Oke, saya sharing screen. Oke, Bapak Ibu dan Saudaraku, tema kita hari ini adalah The Most Dangerous Disease atau penyakit yang paling berbahaya. Tapi sebelum kita mulai, izinkan saya secara singkat memperkenalkan diri saya. Nama saya Naftali Verkino, istri saya Meli, anak saya yang paling besar Hizkia, lalu Joshua, lalu Yeskiel. Baik, kami sekeluarga senang berada di CDC Family. Kita lanjut kembali kepada tema kita, The Most Dangerous Disease atau penyakit yang paling berbahaya. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kita perhatikan bahwa waktu berjalan sangat cepat. Begitu cepatnya waktu berjalan, seolah-olah nggak ada remnya. Jadi, walaupun Bapak Ibu suka atau tidak suka, sadar atau tidak sadar, tahu atau tidak tahu, sang waktu tengah membawa kita kepada akhir zaman yang sudah sangat dekat. Kenapa sangat dekat dikatakan? Karena begitu banyak tanda-tanda nubuatan di dalam Alkitab yang sudah digenapi. Seperti perang terjadi di mana-mana, malapetaka bencana alam dan krisis lingkungan global, juga kekerasan di luar kontrol, seks bebas, nabi-nabi dan ajaran palsu. Yang ini Bapak Ibu dan Saudaraku tanda-tanda yang datang dari langit. Di Lukas 21 ayat 25. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Kalau Bapak Ibu dan Saudaraku perhatikan tanggal 26 Mei kemarin, ada gerhana matahari total sampai disebut blood moon. Ternyata tanggal 19 kemarin, 19 November, juga terjadi gerhana bulan, disebut gerhana bulan setengah. Dan begitu banyak lagi tanda-tanda lain seperti hujan bintang yaitu meteor yang katanya akan terjadi pada tahun ini Desember. Jadi Bapak Ibu, tanda-tanda ini sudah begitu banyak terjadi. Lalu kegerakan kebangunan rohani secara besar-besaran. Bapak Ibu Saudaraku, Matius 24 ayat 14 berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Saat ini begitu mudah untuk melakukan gerakan kebangunan rohani ini. Bahkan di seluruh penjuru dunia pun dapat bersama-sama melakukan melalui online. Lalu yang akan kita bahas sesuai dengan tema kita adalah banyaknya stres, kelaparan, kemiskinan, dan tentunya penyakit. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, saya yakin kita semua tahu apa itu COVID-19. Penyakit yang begitu berbahaya, yang rumornya, kabarnya, akan ada varian-varian baru yang katanya kebal vaksin. Dan juga katanya bakal ada serangan-serangan gelombang 3, 4, dan seterusnya. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kita nggak tahu kapan COVID-19 ini benar-benar akan bebas dari dunia ini. Tapi penyakit yang akan kita bahas hari ini adalah penyakit yang jauh lebih berbahaya dari COVID-19. Penyakit apakah itu? Penyakit ini bernama SMOS. Penyakit ini lebih berbahaya dari COVID-19, sangat menular. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, seperti COVID-19 yang mempunyai banyak varian, SMOS ini juga mempunyai 2 varian, yaitu varian Alpha dan varian Beta. Kita akan lihat dulu varian Alpha. SMOS varian Alpha adalah senang melihat orang susah. Ilustrasinya seperti ini kira-kira Bapak Ibu, ada seorang yang jatuh, tapi Bapak yang baju putih ini bukannya nolong, malah tertawa.
Ya mungkin harusnya kalaupun dia nggak bisa nolong karena dia gendong anak dan lain sebagainya, mungkin dia harusnya prihatin, mendoakan mungkin ataupun yang lain. Tapi ini enggak, berarti dia senang melihat orang susah. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, saya akan bagikan pengalaman saya. Ini dulu saya banget. Saya seperti ini, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, sebelum bertobat. Saya ceritakan satu pengalaman saya. Waktu itu saya sedang nyetir mobil di daerah Taman Cimanggu di Jalan Johar. Jalan di sana cukup sempit untuk 2 kendaraan. Dan arus kendaraan pada saat itu cukup padat. Waktu saya sedang berkendara, ada istri dan anak-anak saya di kendaraan. Tiba-tiba dari belakang, ada seorang pengendara motor, anak muda. Dia gerung-gerung, ngegas kenceng-kenceng gitu loh. Dan berusaha mau menyalip mobil saya. Dan tiba-tiba dia menyalip mobil saya karena jalan cukup sempit dan lalu lintas padat. Jadi dia menyerempet bagian belakang dari mobil saya itu. Saya melihat di spion kanan, waduh, hati langsung kesal. Hati langsung panas dan dengan cepat si pemuda itu menyalip saya. Waktu dia menyalip saya, di dalam hati saya merancangkan sesuatu yang jahat terhadap orang itu. Saya ya, kalau kata dunia bilang, nyumpahin dia. Ternyata Bapak, Ibu, dan Saudaraku, gak berapa lama setelah dia menyalip mobil saya, dari arah berlawanan, ada sebuah sepeda motor lagi kencang melaju dan mereka bertabrakan di tengah-tengah. Wah, dalam hati saya senang. Dan dengan pelan-pelan saya lewati pengendara motor itu terjatuh di tengah-tengah jalan. Saya melihat kejadian itu persis. Waktu saya lewat, saya melihat ke kanan, saya bilang apa dalam hati? Syukurin. Mungkin saya nggak ekspresi seperti Bapak ini. Tapi saya di dalam hati senang melihat orang lain susah, apalagi orang yang merugikan saya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, berikut ini contoh gejala SMOS varian alfa, yaitu senang melihat orang susah. Ya, beginilah Bapak, Ibu, dan Saudaraku, gejala-gejala SMOS varian alfa senang melihat orang susah. Dan kita bisa lihat di sini bahwa dari anak-anak pun mereka sudah terlihat gejala ini. Mereka senang melihat orang susah. Dan saya bagikan sedikit lagi pengalaman saya. Waktu anak saya masih kecil, mungkin umur sekitar 1 atau 2 tahun. Kalau anak saya itu mukanya udah mulai bete atau udah mulai kelihatan mau nangis, saya bisa pura-pura jatuh di depan anak saya itu. Dan anak saya itu tertawa. Tidak ada yang mengajarkan kalau jatuh itu lucu kepada anak itu. Umurnya baru 1 atau 2 tahun. Tapi kenapa demikian? Kenapa dia senang melihat saya jatuh? Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kalau tidak percaya boleh buktikan ini. Kalau kebetulan Bapak dan Ibu berjalan di mall atau di pasar dan melihat ibu-ibu sedang menggendong anak, boleh praktekkan pura-pura jatuh di depan anak tersebut dan saya jamin anak itu pasti tertawa. Tapi pastikan dahulu sebelum Bapak, Ibu, dan Saudaraku beraksi, pastikan mata si anak melihat kepada Bapak dan Ibu. Kalau tidak, mungkin cuma si ibu anak itu yang akan tertawa. Baik, kita lanjut. Kalau gejala SMOS varian alfa adalah senang melihat orang susah, kira-kira apa gejala varian betanya? Baik, kita akan lihat. SMOS varian beta adalah susah melihat orang senang. Ilustrasinya seperti ini, kira-kira Bapak, Ibu. Ada seseorang yang mendapat bonus, tapi temannya malah susah, malah sedih, malah nangis. Kembali lagi, ini adalah saya dulu sebelum bertobat. Bapak, Ibu, sekali lagi, ini adalah saya. Saya susah melihat orang senang, dan saya senang melihat orang susah. Nah, berikut ini gejala dari SMOS varian beta, yaitu susah melihat orang senang. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kalau mempunyai anak lebih dari 1, mungkin pernah mengalami apa yang saya alami juga. Jadi, waktu si anak ini masih kecil, belum ada saudara lain, nggak ada masalah. Tapi waktu si adik lahir, mulailah terjadi seperti ini.
Bapak, Ibu, dan saudaraku boleh perhatikan di setiap foto ini ada satu kesamaan, yaitu mukanya muram. Ya, cemberut, seperti begitu ditekuk mukanya muram. Inilah contoh dari gejala SMOS varian beta, yaitu susah melihat orang senang. Muram mukanya, Bapak, Ibu, saudaraku. Lalu pertanyaannya adalah, apakah obat dari SMOS ini? Sebelum kita lanjut kepada obat dari SMOS, baiklah kita mencari tahu apakah SMOS itu. Kita akan lihat secara ilmiah dan secara Alkitab. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai dari cara ilmiah. Bapak Ibu dan saudaraku mungkin pernah menonton film ini. Film ini berjudul Inside Out, keluaran Disney Pixar. Film ini bagus sekali dan luar biasa sekali karena di dalam film ini ada 5 emosi yang benar-benar ada di dalam kita, di dalam Bapak, Ibu, dan saya. Yaitu 5 emosi tersebut: gembira, sedih, takut, jijik, dan marah. Jadi film ini bukan sekedar animasi atau film kartun biasa, karena di dalam tahap pengerjaannya, Pete Docter, sang sutradara dan timnya sampai melakukan penelitian mengenai cara kerja otak dengan bertanya kepada psikolog terkemuka Paul Ekman serta Profesor Psikologi D.H. Keltner, sehingga tadi saya katakan film ini bukan hanya sekedar imajinasi biasa, tetapi ada banyak pengalaman, pengetahuan yang bisa dipelajari. Namun sayangnya Bapak, Ibu, dan saudaraku, sang sutradara Pete Docter mengakui bahwa ia menyesal tidak memasukkan satu emosi lagi. Nah, ini cukup sulit penyebutannya Bapak, Ibu. Saya yakin ini bukan bahasa Sunda atau bahasa Jawa. Emosi tersebut adalah Schadenfreude. Apakah Schadenfreude itu? Kita akan lihat. Schadenfreude adalah suatu perasaan senang atau puas ketika sesuatu yang buruk terjadi kepada orang lain. Jadi Schadenfreude adalah kata di dalam bahasa Jerman, betul ya, bukan bahasa Jawa atau Sunda, yang tersusun dari kata Schaden yang berarti kecelakaan dan Freude yang berarti kebahagiaan. Maaf nih kalau saya agak salah dalam spelling, nanti kita akan tanyakan Pak Wahyu dan Bu Rosari. Jadi menurut penelitian dari Department of Psychology Mercer University, perasaan senang saat melihat orang lain susah dikenal dengan sebutan ini, Schadenfreude. Dan istilah ini pertama kali dicetuskan di Jerman pada tahun 1740. Oke, jadi tadi sudah dicetuskan ya, pada tahun 1740 ini Schadenfreude. Nah, kalau begitu, apakah penyebab dari Schadenfreude ini? Diselidiki di sebuah makalah yang memaparkan bahwa faktor pemicu dari Schadenfreude ini adalah rasa iri. Dan sekali lagi, di dalam sebuah jurnal Social and Personality Psychology Kompas tahun 2009, penelitian mengungkapkan Schadenfreude adalah akibat dari iri hati. Jadi Bapak, Ibu, dan saudaraku, sumber SMOS tadi ternyata diselidiki biang keroknya adalah iri hati. Nah, kalau tadi kita sudah melihat bahwa sumber dari ilmiah, penelitian ilmiah, mari kita lihat secara Alkitab. Secara Alkitab demikian Bapak, Ibu, dan saudaraku, dari Yakobus 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi Bapak, Ibu, dan saudaraku, di sini jelas menurut firman Tuhan bahwa sumber dari segala macam perbuatan jahat adalah iri hati dan mementingkan diri sendiri. Ini egois ya. Inilah sumber dari segala macam perbuatan jahat.
Kita akan bahas lebih lanjut. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, iri hati bukan cuma segala macam sumber kejahatan. Bahkan gengsi pun bersumber dari iri hati. Jangankan gengsi, Bapak, Ibu, Saudaraku, gosip pun pertama kali dibuat oleh orang iri. Kita akan bahas lebih lanjut. Iri hati adalah sumber dari segala kejahatan. Kejadian 4 ayat 3. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Nah, ini masih baik ya, kondisinya masih oke, masih nggak ada masalah. Lalu Habel juga saudaranya, adiknya ya, mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Nah, ini dua-duanya mempersembahkan korban. Yang satu Kain mempersembahkan persembahan dari hasil tanahnya, yang satu mempersembahkan korban dari anak sulung kambing dombanya. Tapi Tuhan memilih Habel. Lalu apa yang terjadi, Bapak, Ibu, Saudaraku? Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan maksudnya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ingat ya Bapak, Ibu, Saudaraku, yang tadi itu Smos, mukanya muram. Baik, setelah itu apa yang terjadi? Ayat 8. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Kain mulai berencana sesuatu yang jahat kepada adiknya. Dan ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Wah, saudaraku, berarti pembunuhan berencana pertama di dunia ini dimulai dari iri hati. Ya, kita akan lanjut akibat dari iri hati. Pertama, kita akan kehilangan sukacita. Di Kejadian 4 ayat 5 tadi, awalnya sukacita mempersembahkan korban sama-sama. Tapi waktu korbannya tidak diterima, hati kita iri. Kalau iri, maka jadi panas hatinya. Lalu yang tadi, mukanya muram. Mulut penuh sungut-sungut dan akhirnya sukacita pun lenyap. Yang selanjutnya akan merancangkan kejahatan. Di Kejadian 4 ayat 8. Iri hati akan membukakan pintu bagi pikiran-pikiran negatif untuk masuk dan mempengaruhi kita, bahkan menggoda kita untuk melakukan kejahatan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, tadi di awal saya katakan bahwa penyakit ini lebih berbahaya dari COVID-19. Kenapa? Karena COVID-19 hanya bisa membunuh tubuh, tetapi iri hati bukan hanya membunuh tubuh, dia bisa membunuh jiwa. Apakah iri hati bisa membunuh tubuh? Ya, dengan kita iri, hati kita panas, stres, mengundang penyakit untuk masuk yang bisa menimbulkan kematian. Tapi bukan cuma tubuh, sekali lagi Bapak Ibu, iri hati bisa membunuh jiwa. Iri hati bisa membunuh jiwa. Lalu kembali lagi, apakah obat dari Smos tadi? Apakah obat dari Schadenfreude tadi? Kita akan lihat obat ini menurut firman Tuhan. Karena firman Tuhan sudah pasti manjur terbukti. Baik, pertama obatnya kita akan lihat menurut Alkitab firman Tuhan. Obat dari Smos adalah mengasihi. Kita akan lihat ayatnya di Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Wow, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, ternyata obat Smos, obat Schadenfreude tadi adalah mengasihi. Ini ayat luar biasa indah dan bagus. Tapi pertanyaannya, bagaimana menerapkan ayat ini ke dalam kehidupan sehari-hari sehingga bisa mengobati iri hati, sehingga bisa mengobati Smos tadi? Kita akan lanjut.
cara praktis dari Matius 22 ayat 39 yaitu mengasihi. Praktis ini berarti mudah untuk dilakukan ya Bapak Ibu Saudaraku. Ayatnya yang kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pertama saya merenungkan ayat ini, saya langsung terbayang. Ternyata Allah kita sudah mencontohkan dulu hal ini kepada kita. Dia sudah memberi teladan kepada kita dengan mencontohkan dia turun dari surga. Bahkan Alkitab katakan mengosongkan dirinya sehingga menjadi sama dengan kita manusia. Sehingga dia bisa menebus dosa kita. Jadi langkah praktisnya adalah bertukar posisi dengan orang tersebut. Atau bayangkan, anggaplah orang tersebut adalah dirimu sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, waktu pertama saya mengerti ini, saya bilang, Tuhan tidak Tuhan, no, tidak Tuhan, tidak mungkin Tuhan, saya jadi orang itu nggak mungkin Tuhan. Kita lihat dari ilustrasi ini, saya nggak mungkin jadi orang itu Tuhan, karena saya kalau jalan pasti hati-hati. Begitu pula saya aplikasikan pada kejadian saya waktu saya diserempet mobil. Saya bilang, Tuhan tidak mungkin Tuhan, tidak mungkin. Saya tidak mungkin jadi pengendara motor yang ugal-ugalan itu, tidak mungkin Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kalau saya berpikiran seperti itu, saya akan tetap seperti Bapak berbaju putih ini. Saya akan tetap terjangkit MOS tadi. Saya akan tetap senang melihat orang susah. Tapi begitu saya memahami lebih dalam firman ini, Matius 22 ayat 39, bahwa Tuhan yang tidak berdosa, bahwa dia yang tidak melakukan kesalahan, jangankan berdosa, melakukan kesalahan pun tidak pernah, tapi dia mau bertukar posisi dengan saya, dengan Bapak, Ibu, Saudaraku, dan saya, orang yang penuh dengan dosa, orang yang penuh dengan kesalahan. Dia mau lakukan itu sehingga dosa kita bisa ditebus. Kita yang harusnya dihukum, tapi kita digantikan oleh Dia, bertukar posisi sehingga kita tidak dihukum, melainkan Dia yang dihukum. Setelah saya mengerti firman ini, wow, Bapak, Ibu, Saudaraku, jangankan tertawa, hati ini sedih. Waktu saya aplikasikan ini pada Bapak yang masuk God, saya bayangkan itu diri saya sendiri. Saya membayangkan, mungkin suatu saat saya sedang pulang kerja. Pada saat itu, hari itu, saya baru di PHK. Pada hari itu pula, saya sadar kalau kontrakan rumah belum dibayar. Pada hari itu juga saya sadar kalau uang sekolah anak belum dibayar 2 bulan. Karena hal tekanan seperti itu, maka saya jalan dengan tidak memperhatikan sekeliling, sehingga saya jatuh ke dalam got. Wow, Bapak, Ibu, Saudaraku, waktu saya membayangkan hal ini, jangankan tertawa, hati penuh dengan belas kasihan, sedih. Bahkan waktu saya aplikasikan kepada orang yang menabrak saya dari pinggir itu, nyerempet, pengendara motor anak muda itu, saya bayangkan kalau saya jadi anak muda, kenapa saya bisa menyerempet mobil orang nekat? Saya langsung membayangkan, jangan-jangan anak muda ini tidak pernah mendapat kasih dari orang tuanya. Mungkin setiap hari orang tuanya bertengkar, ribut melulu. Dan pada saat dewasa, orang tuanya berpisah, nggak tahu pada kemana. Ini anak menjadi anak jalanan, tidak pernah merasakan kasih orang tua, apalagi seperti kita yang pernah merasakan kasih Bapa. Anak muda itu mencari identitas, makanya dia ugal-ugalan di dalam mengendara motor. Bukannya tertawa, bukannya senang karena dia telah menabrak, menyerempet saya, Bapak Ibu. Hati saya langsung sedih, hati saya langsung terharu. Tidak, saya harus mengasihi. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kalau tadi obat yang pertama adalah mengasihi, obat yang kedua adalah berbuat baik.
Ayatnya saya ambil dari Kejadian 4 ayat 7. Ini Allah sendiri yang berkata, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Wow, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, ini Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa kalau kita berbuat baik, muka kita akan berseri. Baik, kita akan lanjut. Saya ambil beberapa ayat di dalam Alkitab saja untuk berbuat baik. Sebenarnya ada banyak sekali ayat di dalam Alkitab tentang berbuat baik, tapi saya ambil beberapa saja. Di antaranya adalah Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Wow. Jadi kalau kita berbuat baik, itu adalah korban yang berkenan kepada Allah. Lalu di 2 Tesalonika 3 ayat 13, dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Dan terakhir Bapak, Ibu, dan Saudaraku, penekanannya ada di ayat ini. Ini suatu standar yang luar biasa dan sangat menemplak saya. Ayat itu adalah Yakobus 4 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Jadi, jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Wow, standar yang luar biasa. Ternyata kalau saya tahu bagaimana saya harus berbuat baik, tetapi saya tidak melakukannya, firman Tuhan katakan, saya berdosa. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kalau tadi kita telah pelajari betapa pentingnya berbuat baik itu, kita akan lihat dari sisi lain, berbuat baik secara ilmiah. Apakah benar berbuat baik secara ilmiah itu bisa menyembuhkan tadi sakit SMOS? Kita akan lihat, saya ambil dari National Geographic. Penelitian menunjukkan bahwa berbuat baik pada orang lain benar-benar membuat kita bahagia. Berbuat baik akan mengaktifkan area di otak bernama striatum. Menariknya, area ini merespon hal-hal yang kita anggap bermanfaat seperti makanan enak, sehingga segala sesuatu yang menyenangkan hati dan segala aktivitas yang kita lihat di striatum merupakan dasar biologis dari perasaan bahagia. Jadi di sini jelas Bapak, Ibu, dan Saudaraku, diselidiki bahwa kalau kita berbuat baik, kita akan merasa bahagia. Luar biasa. Kita lanjut kembali dari National Geographic. Tidak hanya itu, berbuat baik juga bisa meningkatkan mood, dan memiliki mood yang baik membuat kita menjadi orang yang baik hati. Jadi kebaikan dan kebahagiaan sebenarnya merupakan hubungan dua arah. Luar biasa. Nah, ini manfaat-manfaat dari berbuat baik, yaitu bisa memperbaiki kesehatan tubuh, bisa mengatasi stres yang dialami. Jelas kalau tubuh kita sehat dan kita tidak stres, kita akan merasa bahagia. Wow, ternyata berbuat baik itu manfaatnya banyak sekali. Nah, sekarang pertanyaannya adalah Bapak, Ibu, dan Saudaraku, apakah berbuat baik itu? Bagaimana berbuat baik itu? Dulu waktu saya belum mengerti hal ini, saya pikir berbuat baik adalah hal-hal yang bekerja mencari nafkah. Nah, ini sempat saya berkonsultasi dengan beberapa senior. Ternyata bukan itu. Berbuat baik adalah hal yang bukan merupakan kewajiban. Kalau tadi bekerja mencari nafkah, itu kewajiban saya sebagai orang tua. Kewajiban saya, karena kalau Alkitab katakan siapa yang tidak bekerja, janganlah ia makan. Tapi berbuat baik seperti apa? Nah, lalu saya terbayang Bapak, Ibu, Saudaraku, mungkin berbuat baik seperti memberi ke panti asuhan. Bukan cuma itu Bapak, Ibu, dan Saudaraku. Memang iya itu berbuat baik. Tapi kita akan lihat perbuatan baik yang simple, yang bisa dilakukan sehari-hari. Apakah itu? Perbuat baik yang simple, Bapak, Ibu, dan Saudaraku. Kembali saya mengambil dari National Geographic. Salah satu contoh dari berbuat baik adalah bisa membuat orang lain tersenyum. Wow, jadi dengan kita membuat orang lain tersenyum, itu pun
adalah suatu perbuatan baik. Dan jika kita melihat senyum mereka secara langsung, kita pun bisa ikut bahagia. Ayatnya ada dari Ayub 29 ayat 24, terjemahan dari BIMK atau Bahasa Indonesia Masa Kini. Ku tersenyum kepada mereka ketika mereka putus asa. Air mukaku yang bahagia menambah semangat mereka. Wow! Jadi orang putus asa aja nih, kita kasih senyum, itu bisa menambah semangat mereka. Luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudaraku, saya mulai praktekkan hal-hal simple yang bisa saya lakukan sehari-hari. Jadi nggak perlu kita tuh harus memikirkan, berbuat baik yang hebat, memberikan sumbangan, memberikan nasi bungkus mungkin, atau memberikan apapun terhadap orang. Jangan, itu baik betul. Tapi coba kita lakukan dengan hal-hal yang simple, yang sederhana, yang kita bisa lakukan sehari-hari. Contohnya tadi, tersenyum. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku, saya mulai praktekkan hal-hal yang simple. Misalnya, waktu saya sedang berkendara, kalau dulu di depan lihat orang mau nyebrang, saya tancap gas. Bukan rem, gas yang saya tancap sambil klakson kenceng-kenceng supaya dia nggak jadi nyebrang. Begitu pula kalau ada mobil udah kasih sen mau belok, mau minta jalan di depan saya tancap gas sambil klakson, sambil kasih lampu supaya itu orang tidak nyebrang. Tapi setelah saya memahami berbuat baik yang simple dan sederhana, saya lakukan, saya praktekkan. Kalau dari jauh saya udah lihat orang mau nyebrang, saya udah mulai ngerem, memperlambat kendaraan saya, dan saya memberikan jalan. Waktu itu orang lewat, dia tersenyum sambil menoleh, hati saya senang. Bahkan kalau dia pun tidak meresponi, hati saya tetap senang karena saya telah berbuat baik. Nah, mungkin kalau dari kendaraan mau lewat, mau nyebrang, sudah kasih sen. Kalau dulu saya tancap gas, sekarang saya kasih jalan. Kalau dia lewat, dia klakson, atau dia buka kaca sambil melambai tangan, wow, luar biasa Bapak Ibu. Hati tambah senang, walaupun tidak dilakukan olehnya, kita tetap senang karena saya telah berbuat baik. Nah, berbuat baik dari National Geographic lagi juga akan membentuk identitas yang baik pada diri kita. Kebanyakan orang senang jika mengetahui dirinya termasuk orang yang baik. Jadi, tindakan kebaikan membantu kita menunjukkan identitas positif dan bangga akan diri sendiri. Ayatnya dari Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi perbuatan baik kita harus dilihat orang, supaya orang tersebut bisa memuliakan Bapa di surga. Wow. Lalu ayat berikutnya dari Filipi 4 ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Bapak, Ibu, dan saudaraku, saat ini mari kita tanya pada diri kita, perbuatan baik apa yang sudah kita lakukan pada hari ini? Bapak, Ibu, dan saudaraku, Alkitab menubuatkan kondisi manusia pada zaman akhir yang begitu mengerikan, yang sebenarnya asalnya adalah dari iri hati. Sumber segala sesuatunya adalah iri hati. Kita akan lihat keadaan manusia pada akhir zaman di 2 Timotius 3 ayat 1-5. Keadaan manusia pada akhir zaman, demikian firman Tuhan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, ini kita sudah alami sekarang. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Bapak, Ibu, dan saudaraku, hamba uang ini bukan berarti orang kaya atau orang berada saja, tetapi siapapun yang menganggap uang lebih penting daripada Tuhan adalah hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang. Gosip, ya.
tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, rasanya kita kenal dan tahu ya, siapa orang-orang yang disebutkan di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5 ini. Tetapi yang terakhir ini loh Bapak, Ibu, dan Saudaraku, secara lahirnya mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jadi ibadah sih ibadah, carousel sih ikut, online service datang, tetapi mungkin sekedar formalitas aja. Mungkin sekedar nggak enak sama yang lain, atau nggak enak sama keluarga, maka kita ikut kebaktian. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, nubuatan ini dari Alkitab dan pasti akan digenapi. Cuma jangan sampai terjadi di antara kita. Oleh karena itu, saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudaraku berkomitmen hari ini untuk melawan penyakit yang paling berbahaya yang sumbernya adalah iri hati. Dan obatnya dengan mengasihi dan berbuat baik. Sehingga apa yang Alkitab nubuatkan tentang keadaan manusia di akhir zaman tidak terjadi pada kita. Sebaliknya, kita bisa saling mengasihi dan berlomba-lomba untuk berbuat baik. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau hari ini Kau telah mengizinkan kami untuk beribadah bersama, bahkan mendengar pesan daripada Engkau. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pesan-Mu hari ini. Biar kami dapat menerapkan ini, biar semua jemaat-Mu bisa menerapkan hal ini Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu untuk kami mengasihi dan untuk kami berbuat baik senantiasa, berbuat apapun yang baik yang bisa kami lakukan, sehingga kami memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Hamba-Mu mungkin selesai bicara Tuhan, tapi Engkau akan bicara pada setiap jemaat-Mu. Engkau akan jamah hati mereka, mengingatkan mereka Tuhan. Dan biar Engkau berkati dan bimbing mereka selalu. Kami butuh pertolongan-Mu Bapa. Kami butuh kasih-Mu Tuhan, agar kami bisa mengasihi, agar kami juga bisa berbuat baik. Kami butuh tuntunan-Mu Bapa. Kami butuh kekuatan-Mu Bapa. Dan terlebih kami butuh perlindungan-Mu. Biar kami Tuhan yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang dengan setia beribadah kepada-Mu Tuhan, kami biar diberkati senantiasa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah mengikuti ibadah CDC via Zoom hari ini. Pasti kita semua diberkati Tuhan. Terima kasih untuk para volunteer yang sudah melayani dengan sukacita dan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Pengumuman, minggu depan tanggal 28 November, ibadah CDC via Zoom jam 10 pagi akan dilayani oleh Pastor Andy Arifianto. Tanpa terasa, Natal sudah dekat. Inilah agenda Natal CDC. Ibadah Natal CDC Bogor Onsite Minggu 12 Desember 2021 jam 5 sore. Ibadah Natal CDC Depok Onsite Minggu 19 Desember 2021 jam 5 sore. Dan ibadah Natal CDC Kids via Zoom Minggu 19 Desember jam 9 pagi. Proposal Natal dan penerimaan dana Natal dapat dilihat di layar saudara. Bagi jemaat yang rindu mendukung dana Natal, silakan mentransfer ke rekening dana persembahan atas nama gereja GEI CDC di kota masing-masing dengan memberi keterangan dana Natal. Sekarang tiba saatnya untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan Bapak Ibu bisa ditransfer ke nomor rekening yang tertera di layar saudara. Yunus 2 ayat 9, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kau persembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Mari kita berdoa untuk persembahan. Terima kasih Tuhan, karena kami bisa memberikan dan mengembalikan apa yang menjadi berkat yang daripada-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, biarlah hati kami penuh kemurahan senantiasa, dan biarlah hidup kami selalu menjadi jawaban, menjadi berkat, dan perpanjangan tangan-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya persembahan yang kami kembalikan akan memperluas kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, puji syukur, haleluya, amin.
membegitu kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Hey, mau terima janji-Mu Tuhan, yang mau terima sukacita daripada Tuhan, amin. Oh haleluya. Oh, mari sama-sama kita katakan, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Kita percaya gereja adalah keluarga. Karena itu bagi saudara yang baru pertama kali bergabung di ibadah CDC, kami mengundang saudara untuk bergabung dalam Care Cell, yang merupakan kelompok saling mempedulikan. Saudara dapat menghubungi nomor yang tertera di layar saudara. Anda bisa bergabung dengan Care Cell yang sesuai dengan kelompok usia, waktu, dan kebutuhan saudara. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kehilangan dan sukacita melimpah. Kami berharap dapat mengenal saudara lebih baik lagi. Sekali lagi, kami ucapkan selamat datang di CDC. Always remember to stay healthy, keep connecting, and see you next week. Ya, Bapak Ibu, mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan sama-sama doa untuk menerima doa berkat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang luar biasa, di mana kami bisa mendengarkan firman-Mu yang merupakan sumber kekuatan baru. Dan kami bersyukur untuk firman Tuhan yang luar biasa. Kami juga berdoa untuk Pastor Naftali, berikan terus urapan yang baru setiap hari. Terus Tuhan pakai keluarganya juga untuk melayani Engkau dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Bapak Ibu, mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat. Saat ini hamba-Mu berdoa, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam keluarga-Mu, di dalam pekerjaan-Mu, di dalam studi-Mu, bahkan apapun yang Kau lakukan, Tuhan melimpahkan keberhasilan serta cinta kasih dari Yesus Kristus menyertai seluruh perjalanan hidup untuk mampu mengasihi sesama juga, dan penyertaan Roh Kudus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita terima di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin.